Di tengah dunia yang dirundung kezaliman dan kerusakan, janji akan kedatangan Imam Mahdi, sang pembawa petunjuk, menjadi suluh harapan bagi umat manusia. Beliau, Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi Muhammad SAW, diutus untuk memenuhi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi penindasan. Namun, misi agung ini tak diemban sendiri. Imam Mahdi akan didampingi oleh para ksatria, pilihan, para komandan setia yang menjadi pilar kekuatannya dalam menegakkan panji-panji kebenaran. Narasi ini akan mengupas 7 figur atau kelompok panglima utama yang berdasarkan berbagai riwayat dan interpretasi akan menjadi ujung tombak perjuangan Imam Mahdi. Mereka adalah simbol dari beragam kekuatan dan dukungan ilahi yang akan menyertai sang imam. Mari kita selami profil, peran, dan kisah kepahlawanan mereka. Dari timur, khususnya wilayah Khurasan, akan bangkit Syu'aib bin Saleh, seorang komandan muda yang digambarkan berkulit sawo matang dengan bahu lebar, menandakan kekuatan. Kekuatannya diibaratkan mampu meratakan gunung. Ciri khasnya adalah panji-panji hitam yang dikibarkan pasukannya, simbol perubahan besar dan kebangkitan, serupa dengan panji Abbasiyah yang juga muncul dari Khurasan. Pasukannya yang berjumlah sekitar 4.000 orang mengenakan pakaian putih dengan ikat pinggang hitam. Syu'aib bin Saleh berperan sebagai komandan garda depan Imam Mahdi, memimpin pertempuran melawan pasukan Sufyani dan mengalahkannya. Ia akan muncul beberapa tahun sebelum Imam Mahdi dan menyerahkan kepemimpinan kepada sang imam di Baitul Maqdis. Kemunculannya sebagai pemuda melambangkan energi baru dan regenerasi dalam gerakan Imam Mahdi. Al-Yamani yang sering dikaitkan dengan Yaman atau bermakna pembawa kebenaran adalah figur penting lainnya. Ia juga dikenal dengan nama Hasan, Husain, atau Mansur, penolong. Fokus utama riwayat adalah perannya sebagai pembimbing menuju kebenaran, dengan pasukannya mengibarkan panji putih, simbol kesucian dan perdamaian. Misi utamanya adalah menyeru umat untuk mendukung Imam Mahdi, dan panjinya disebut sebagai panji petunjuk paling benar. Al-Yamani akan bersekutu dengan Al-Khurasani melawan Sufyani, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemunculannya bersama Al-Khurasani dan Sufyani terjadi dalam rentang waktu berdekatan, menandakan intensitas peristiwa menjelang kedatangan Imam Mahdi. Al-Yamani adalah simbol legitimasi spiritual, melengkapi kekuatan revolusioner Al-Khurasani. Dari Khurasan, wilayah timur yang luas, akan muncul Al-Khurasani, yang beberapa riwayat menyebutnya sebagai Sayyid Khurasani, keturunan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Ciri fisiknya mungkin termasuk tanda khusus di tangan atau pipi kanannya. Ia memimpin pasukan berpanji hitam yang tak terkalahkan, bergerak dari timur untuk mempersiapkan jalan bagi Imam Mahdi. Al-Khurasani akan mengalahkan pasukan Sufyani di Irak, lalu berbayat kepada Imam Mahdi. Kemunculannya bersama Al-Yamani dan Sufyani dalam waktu yang sangat berdekatan menandakan momentum penting. Aliansi Al-Khurasani dan Al-Yamani melawan Sufyani menunjukkan koalisi kekuatan kebenaran dari berbagai penjuru. Imam Mahdi akan didukung oleh 313 sahabat utama, jumlah yang sama dengan pejuang Perang Badar, menandakan kualitas spiritual dan keberanian setara. Mereka dikumpulkan Allah secara ajaib dari berbagai penjuru bumi, mayoritas pemuda, dan termasuk sejumlah wanita yang berperan merawat yang terluka. Hati mereka sekuat baja, ahli ibadah di malam hari, dan singa di medan perang dengan kekuatan individu setara 40 lelaki perkasa. Mereka sangat taat kepada Imam Mahdi, membawa pedang istimewa bertuliskan kalimat hikmah yang membuka pintu ilmu. Mereka akan menjadi administrator dan gubernur Imam Mahdi di seluruh dunia setelah kemenangan. Salah satu dukungan paling menakjubkan adalah kembalinya Ashab Al-Kahf, para penghuni gua yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Beberapa riwayat Syiah menyebutkan mereka akan dibangkitkan untuk menjadi pembantu atau menteri bagi Imam Mahdi. Kehadiran mereka adalah bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan yang mati dan simbol keteguhan iman lintas zaman. Peran mereka, meski tak dirinci, mengisyaratkan posisi penting dalam aspek spiritual atau sebagai teladan keajaiban ilahi. Kembalinya mereka juga melambangkan kebangkitan spiritual umat di bawah Imam Mahdi.
Dari wilayah seberang sungai Transoksania atau Mawara an-Nahr akan muncul Al-Harith ibn Harith dan Mansur. Al-Harith memimpin pasukan dengan Mansur sebagai komandan lapangannya. Misi mereka adalah membangun kekuasaan bagi keluarga Muhammad SAW dan setiap mukmin wajib menolong mereka. Ada interpretasi bahwa Al-Harith, pembajak tanah, bisa jadi gelar Imam Mahdi sendiri atau merujuk pada Syu'aib bin Saleh. Namun, peran Mansur yang dimenangkan sebagai komandan dari timur yang mendukung Imam Mahdi cukup jelas, seringkali dengan panji hitam dari Khurasan. Peristiwa agung lainnya adalah turunnya kembali Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam. Beliau kembali bukan dengan syariat baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW dan salah satu panglima utama Imam Mahdi. Nabi Isa akan turun di dekat Menara Putih Damaskus. Momen penting adalah ketika beliau salat di belakang Imam Mahdi, sebuah penegasan kepemimpinan Imam Mahdi dan kesatuan risalah para nabi. Peran utama Nabi Isa adalah membantu Imam Mahdi memerangi Dajjal, sang Mesias palsu. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Kolaborasi ini menandakan puncak sejarah keselamatan dan persatuan melawan kejahatan. Perjuangan Imam Mahdi dan para komandannya akan menghadapi perlawanan sengit, terutama dari As-Sufyani, seorang tiran kejam dari Syam yang menyebarkan kerusakan dengan panji merahnya. Namun kekuatan Imam Mahdi akan muncul terkoordinasi dari berbagai penjuru. Al-Yamani dari selatan dengan panji putih, Al-Khurasani dan Syu'aib bin Saleh dari timur dengan panji hitam, bangkit hampir bersamaan untuk bergabung dengan pasukan utama Imam Mahdi dari Mekah. Pertempuran penentu akan terjadi. Pasukan panji hitam dari timur akan meraih kemenangan awal di gerbang Istakhr, Persia, melawan Sufyani. Meskipun Sufyani sempat menduduki Kufah, perlawanan dari Khurasan terus berlanjut. Peristiwa paling dramatis adalah terbenamnya pasukan Sufyani yang dikirim menyerang Imam Mahdi di padang pasir Baida antara Mekah dan Madinah. Keajaiban ini akan mendorong banyak orang, termasuk Wali Abdal dari Syam dan kelompok terbaik dari Irak, untuk berbayat kepada Imam Mahdi. Pertempuran puncak akan terjadi di Palestina, di mana Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan mengalahkan Sufyani, membuka jalan pembebasan Yerusalem. Pasukan Imam Mahdi unggul karena kualitas spiritualnya. 313 sahabat inti memiliki iman kokoh dan keberanian luar biasa, datang dari berbagai bangsa dan mungkin memiliki pengetahuan atau teknologi canggih, seperti pedang khusus yang membuka ribuan ilmu. Ini adalah Malhama Kubra, pertempuran besar multidimensi, di mana kemenangan bukan hanya soal senjata, tetapi kemenangan nilai kebenaran dan keadilan. Setelah kemenangan, dunia akan memasuki era keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, penuh keadilan, kedamaian, dan kemakmuran. Hukum ilahi akan ditegakkan, kezaliman diberantas, dan hak setiap individu dihormati. Bumi akan mengeluarkan kekayaan terpendamnya, hujan turun deras, dan harta dibagikan merata hingga tak ada lagi yang berhak menerima zakat. Umat Islam akan bersatu dan non-Muslim hidup harmonis di bawah naungan keadilan Islam. Ini adalah era kebangkitan spiritual, di mana ajaran Islam murni dihidupkan kembali, dan masjid-masjid ramai dengan ibadah. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat selaras dengan nilai spiritual, seperti kemampuan komunikasi instan jarak jauh. Pemerintahan Imam Mahdi adalah manifestasi janji ilahi, di mana nilai-nilai luhur menjadi landasan kehidupan. Kisah Imam Mahdi dan 7 pilar komandonya, Syu'aib bin Saleh, Al-Yamani, Al-Khurasani, 313 sahabat inti, Ashab Al-Kahf, Al-Harith ibn Harith bersama Mansur, dan Nabi Isa Al-Masih adalah narasi agung tentang harapan abadi dan kemenangan keadilan ilahi.
Para panglima ini melambangkan berbagai aspek kekuatan, keberanian, iman, kebijaksanaan, kesetiaan, dan dukungan lintas zaman. Kepercayaan ini memberikan harapan di tengah kezaliman, mengajarkan bahwa kegelapan takkan abadi. Namun penantian ini bukanlah alasan untuk pasif, melainkan panggilan untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan moral, berusaha menegakkan kebaikan dan keadilan sesuai kemampuan. Perjuangan Imam Mahdi dan para komandannya adalah cerminan perjuangan setiap jiwa yang merindukan kebenaran. Semoga kisah mereka menginspirasi kita untuk terus berjuang di jalan kebaikan, menjaga api harapan, dan berusaha menjadi bagian dari solusi menuju kedamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia.